Masih lagi teleponan kan, video call, terus main musik, bang Maman kan main musik, aku gitu aja, kakak, ayo katanya apa, rekaman sekarang aja. Digaidan sama pembuat video klip yang udah kawakan ya, jadi saya juga harus appreciate dengan Bang Chris, jadi saya juga nggak mau setengah-setengah juga ngerjainnya. Masya Allah ya, jadi panas banget dong hari ini. Luar biasa. Karena bahagia ya. Amin, mudah-mudahan hasil yang diberikan sama Bang Chris pun hasil yang terbaik. Amin. Dan Kak Rati pun bisa naik lagi. Rati Purwasi, nah apa sih menurut seorang Rati Purwasi hari ini syuting bersama orang yang baru? Kalau Rati Purwasi sendiri sudah ya apa ya, syutingnya berkawakan gitu. Ya, ada pengalaman lah ya. Tapi kalau saya nih kebersamaannya tuh bedanya apa? Senang sekali. Ini kayak gini kebersamaan ini ya. Kumpul bersama-sama, terus saling membantu, saling support, saling apa? Semuanya tuh akrab. Kami lihat kayak keluarga besar. Alhamdulillah ya, kita dikasih tim pada saat syuting pertama ini luar biasa ya. Terima kasih buat Pak Maman Pio, Kak Bunga, Bang Chris, ya, Maisaka, buat Nurul juga, buat Kang Rik, buat semuanya. Mudah-mudahan hari ini selesai dengan baik. Berarti, ada ragi 1, ragi 2, ragi 3, ragi 4 gitu dong, pasti ada dong ya. Kayaknya ya. Tapi pengalaman berduet nih, kan ini pertama ya. Ragi kan baru betul-betul di dunia industri ini ya, bener-bener baru gitu. Tapi gimana rasanya bernyanyi duet sama orang yang baru pertama gitu? Gitu ya. Apa ya? Kalau saya sih senang aja, karena kan apa namanya, di sini kan kita berbagi pengalaman dengan yang baru ya, dan yang ternyata yang baru juga bukan kaleng-kaleng. Gimana suaranya? Suaranya mantap, dan apa namanya, ternyata kita bisa menyesuaikan gitu, jadi kita buatlah sebagus mungkin supaya bisa diterima di masyarakat. Iya. Tapi ini juga pun kan kalau nggak digaidan juga sama artis yang sudah senior dan kebetulan humble mau berbagi, jadi sayanya juga nggak kaku-kaku banget ya. Artinya ada satu pengalaman baru lah sama Ratih. Mudah-mudahan saya bisa ikuti rezekinya Ratih. Amin ya Allah. Di dalam bernyanyi ya pasti. Sebetulnya dia ini idola saya dari kecil, dari tahun 80-an udah ngidolain banget ya, namanya Rati Purwasi. Jadi semua lagu dia itu komplit saya tahu dan saya hafal. Jadi memang impian saya waktu kecil tuh gini, suatu hari aku pengen ketemu dia, aku pengen nyanyi bareng dia gitu. Nah ternyata sampai aku pikir aku pengen dia nyanyiin lagu aku, atau aku udah bisa bikin lagu nih 2012. Terus akhirnya suatu hari susah banget sih ketemunya, belum ketemu tuh, nggak taunya ketemu pas kalau nggak salah ketemu Kak Rati itu tahun 2017 saya jumpa dia itu di Loren ya, di Loren Hotel Sirkuit. Waktu itu ada acara artis, wow idola gue nih gitu kan, ketemu. Nah kebetulan saya punya pasangan hidup itu orang seniman juga, seorang arranger, namanya Maman Pio. Ada dia di samping saya, gengs. Nah beliau itu saat ketemu sama dia itu saya bilang, saya ngefans sama Kak Rati dong, gini. Ternyata kunci saya bertemu idola saya itu beliau. Jadi idola saya itu ada 3 banget idolain, Rati Purwasi, Julius Tanggang, sama Tommy J Pisa. 3-tiganya saya ketemu. Jadi akhirnya deketin dia pelan-pelan tuh. Jadi waktu 2017 saya launching single album religi saya di Malaysia bersama Rahmat Mega, Dedi Dores dan teman-teman yang lainnya, Cahaya dari Ka'bah ya. Akhirnya di situ tuh saya undang nih Rati Purwasi, Endang Story, banyak saya undang, Julius Tanggang juga. Nah saya di situ bayar mereka melalui IO saya gitu kan, yang penting mereka ada, itu awal. Akhirnya saya deket, nggak lama saya ketemu Kak Endang di mana namanya, di Malaysia. Nah sejak ketemu Kak Endang di Malaysia sama-sama, akhirnya kami jadi akrab.
dari akrab itu akhirnya bilang deketin nih nama Kak Rati kan, akhirnya tukaran nomor telepon. Jadi akhirnya saya ketemu namanya Ragi dan dengan Pak Gandhi ya, dengan ini saya ketemu beliau ini, saya nggak sadar pas di meja makan dengar suara dia itu serak-serak yang saya cari 12 tahun, pas tepat 12 tahun akhirnya saya bertemu dengan suara yang saya cari. Jadi saya punya lagu ini sebetulnya 12 tahun yang lalu. Jadi bukan lagu baru, lagu 12 tahun yang lalu. Akhirnya saya bilang, ini cocok nih untuk nada-nada Kak Rati nih. Nah akhirnya impian saya itu semua kabul. Di tahun 2024 saya bisa memproduserin Rati dan Gandhi. Alhamdulillah, walau nggak dengan saya tapi saya bangga ini lagu saya dinyanyiin oleh berdua. Jadi couple yang Kak Rati suaranya umur 25 tahun itu, ya kan? 25 tahun itu akhirnya saya dengerin gini, kalau di picing-picing mata itu kayak umur belasan, ya kan? Nah ketemu yang namanya Gandhi, suaranya juga di picing-picing mata, jangan lihat orang ya, itu masih muda, ya kan? Sama-sama dapat ya, lembutnya dapat. Jadi kawin. Pas begitu dia nyanyiin, saya sampai nangis loh. Saya bilang, ya Allah ya Robana, ini yang saya cari gitu. Jadi saya pikir ternyata bermimpilah yang indah, bermimpilah sepanjang hari, bermimpilah sehebat-hebatnya. Tapi tetap kita punya yang istilahnya standar ya. Artinya gini, biar jangan jadi orang gila, kita itu harus bilang ya udahlah, kalau memang nggak dapat nggak apa-apa ya Allah. Tapi begitu dapat kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi saya selalu bikinkan dalam diri saya begitu. Jadi ternyata penantian saya 12 tahun. Yaitu 12 tahun, dan ini lucu banget lagi sampai saya bikin klip itu tadinya bukannya Mas Kris ya, ada yang lain gitu, tapi saya pikir ngapain lah yang lain, mendingan Mas Kris lah. Saya kan kenal beliau ya, itu nomornya hilang, tapi alhamdulillah tuh saya nelpon itu setengah satu malam. Saya bilang, Mas Kris, saya istri Maman Piul, tolong dong angkat, saya mau bikin klip. Saya kasih langsung lagunya, langsung ACC dong, dibantu dong. Jadi arranger Kawakan, yang membuat klip juga Kawakan, Masya Allah ya, penyanyinya juga Kawakan ya kan. Beliau sutradara hebat loh. Siapa yang nggak kenal Mas Kris Sinyal ya kan? Jadi saya pikir, yang make up-nya juga Kawakan. Makasih ya dong nih. Aku waktu ditawarin duet gitu kan, saya nggak tahu dengan siapa duet. Berarti nanti kita nyanyi duet. Aduh juga kan nawarin duet mulu kan, duet gitu kan dari zaman sendiri. Ya oke lah, nggak apa-apa. Aku santai biasa aja gitu kan, nggak terlalu menggebu, nyantai aja gitu. Terus ini deh bunganya serius banget, minta ampun ya seriusnya. Aku kan santai aja. Kirim lagunya, apalin ya? Ya nggak diapalin. Iya bi, nggak jalan mana gitu deh. Akhirnya aku bilangnya akhirnya dimainkan dia. Akhirnya dikasih musik, main musik. Akhirnya main musik lagi teleponan kan, video call. Terus main musik, Bang Maman kan main musik. Aku gitu aja. Kakak, ayo katanya rekaman sekarang aja. Lah, aku belum apa. Kesini ya sekarang aja nggak apa-apa. Gitu kan malam itu ya, siang telepon, sore disuruh rekaman dari Cianjur ke Bogor, perjuangannya Cianjur ke Bogor. Saya sampai sana 8:30 rekaman, pulang dari rekaman saya jam 3. Saya di studio rekaman di Bogor. Sudah ada Pak Gandhi. Kok bertanya ini hebat, bunga itu menerjang itu semuanya. Satu lagi mikir dan serius. Saya santai-santai bunga serius. Nah saya ingin tanya kenapa pasarannya ini kan apakah bisa diterima dengan masyarakat itu gitu. Kalau saya sih berdoa sama Allah karena Allah yang Maha Kuasa. Ya, karena Allah itu kan Maha segalanya. Yang tidak terjadi bisa terjadi. Minta keajaiban dari Allah supaya ini kita berdoanya gini bisa diterima. Seperti ini caranya. Aku seperti kembali lagi kepada zaman 80-an pada saat saya syuting, terus pada saat saya rekaman gitu ya. Ya kayak flashback gitu kan. Cuman ya saya harap juga Pak Gandhi juga suka ya, Koko Gandhi nih suka juga walaupun pertama kali dan awal. Ini seorang pengusaha. Jadi begitu disuguhkan seperti ini, kok gini ya nyanyi ya, jadi artis capek juga gini gitu kan. Satu lagu nyanyi latihan
aduh aku capek ya, istirahat, banyak istirahat dan makan. Makan sampai kejang. Ini kok istirahat dulu ya, makan, nyanyi sedikit udah capek, istirahat dulu, banyak istirahat. Nah gitu maksudnya kan beda mungkin ya, pengusaha kan udah gimana gitu banyak uang, sekarang suruh nyanyi bekerja keras lah, berjuang. Tentunya saya banyak belajar. Tapi secara jujur sebenarnya saya juga nggak tahu di si Bunga nih, karena saya ada keperluan khusus sama dia, karena saya punya satu acara di tempat saya ya untuk coba buat image lagu-lagu yang pernah hits pada masanya dulu di hotel tempat saya kerja gitu. Nah cuman kok dari beberapa waktu dia coba tawari saya untuk nyanyiin lagunya gitu. Tapi saya juga nggak langsung tuh lama. Saya kenal sama Bunga Agustus, dia nawarin lagu saya dari September. Saya baru terima minta materinya itu di Desember. Nah jadi saya baru dikasih materinya Desember, saya baru mau take vokalnya itu Januari awal kemarin. Ketika saya udahlah coba yuk gitu. Sama siapa Kak Bunga nyanyinya, sama Ratih. Waduh, ini nggak main-main ya. Artinya Bunga menyiapkan ini dengan secara profesional sekali. Jadi saya juga nggak boleh mengecewakan orang-orang yang mengajak saya kerjasama. Nah kebetulan saya orangnya dalam mengerjakan banyak hal selalu all out gitu ya. Jadi insya Allah saya juga berusaha keras untuk supaya kawan saya duet ini juga nggak kecewa dengan apa yang saya upayakan. Produser juga ya minimal dia seneng lah dengan lagu yang diberikan kepada saya gitu ya. Kebetulan sekalian produser sekalian pencipta, dan saya juga tanya gimana hasilnya. Nah nggak lupa lagi, semua bukan cuma sekedar lagu, kalau nggak di-arrangerin dengan musik yang bagus tentunya juga nggak akan bagus ya kan. Jadi komplit lah. Jadi orang-orang yang mengajak saya kerjasama ini juga bukan kaleng-kaleng. Seorang Ratih Purwasih yang kita kenal udah malang melintang ya di musik pop Indonesia. Penciptanya juga Bunga yang udah dari tahun 2000-an sudah mencipta banyak lagu. Kalau arrangernya jangan ditanya lagi, kalau soal arranger musik itu udah pakarnya. Dari zaman Iwan Fals sampai sekarang masih aktif memberikan arranger untuk artis-artis yang sudah top. Nah ditambah lagi tiba-tiba saya dikasih tahu video klip akan dikerjakan sama Kris Sinyal. Yang saya tahu zaman dulu saya masih sekolah nih banyak video klip yang saya baca di bawah tuh Kris Sinyal. Waduh beneran ini. Ternyata saya tadi saya agak-agak takut juga. Tapi setelah saya kenal orangnya, termasuk orang yang humble juga. Mau mengguidance kita dengan baik ya. Artinya kalau saya ini kan sangat tidak berpengalaman di semua bidang ini, tapi dengan usaha keras saya dan di guidance dengan orang-orang yang sangat profesional, itu yang membuat saya jadi confident. Tadi juga aku dapat pertanyaan dari artisnya sendiri, dari Terati. Ini mau dikemanain sih sebenarnya kan gitu. Dengan gaya jadul, semuanya jadul nih, semuanya jadul, ya kan? Tapi ternyata ada salah satu publisher yang mengatakan bahwa lagu-lagu anak muda itu punya komunitas sendiri, ya kan? Nah, yang seusia kita nih mana lagunya gitu loh. Ini yang kita akan produksi. Jadi salah satu produk dari Maman Viola Enterprise itu adalah merangkul kembali mereka-mereka yang legendaris. Kita akan produksi. Nah, tentunya peminatnya juga orang-orang yang sudah middle up ya usianya ya. Nah itu ternyata pasarannya tuh belum ada gitu loh. Nah makanya itu kita ini sekarang sambil mencari, merekam, mencari lagu, bagaimana caranya ini mengembalikan lagi mereka di masa kejayaannya dulu gitu loh. Nah itu tujuan dari Mama Viola Enterprise ya. Mengenai masalah arranger, mengenai menata musik, ini begini, kita sesuaikan dengan zamannya beliau, dengan zamannya Terati, tetap kita ada ciri khasnya gitu loh. Ciri khas musik itu kelihatannya jadul atau segala macam, tapi di sini soundnya karena sudah modern ya, sound pianonya, sound stringnya, terus ada bunyi drumnya juga sudah berbeda. Kalau dulu kan bunyi drumnya kan ya kayak gitu segitu-gitunya, tapi ini kita combine dengan
sound yang sudah modern zaman sekarang gitu. Nah kira-kira itu. Jadi artinya bisa diterima. Bisa diterima. Nah mudah-mudahan ini juga bisa diterima oleh mereka. Dan satu lagi, bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang tidak melupakan para pahlawannya, ya kan? Nah ini adalah salah satu bentuk kita untuk mengingat kembali anak-anak muda yang sekarang umur 15 tahun, 20 tahun. Siapa sih Rati Purwasih? Satu. Siapa Endang Estorina? Siapa Hetikus Endang? Ada satu lagi siapa ya? Rafika Duri, ya kan? Bruri Marantika, Meli Guslo ya? Dewi Yul, Niada Niati, mereka harus tahu sejarah itu. Nah, ini tujuan kita untuk mereka. Oh iya, ternyata sebelum aku ada ini, gitu loh. Nah, tapi itu bukan hanya untuk di live, tapi paling tidak di media sosial semua mereka harus dikenalkan, karena ini menjadi satu bentuk perpustakaan nanti.